Jadi kalau kita ngomongin budaya Betawi yang sangat tradisional dan klasik gitu ya, kadang-kadang memang di telinga anak muda dalam tanda kutip ini, Iya. sebuah kebudayaan yang sangat norak dan tidak punya nilai bargaining atau nilai Iya. jual yang fantastis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Aki Waalaikumsalam Maja. warahmatullahi wabarakatuh. Jadi beliau ini adalah disebut di dalam media sosial yang ramai itu Aki Maja. Saya nggak percaya disebut Aki Maja karena saya melihat mukanya muka-muka 19. Maka ini dia Aki Majayus Irone Aki Maja. Abang Nonen Cangcingnya Babe, sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa like, share, klik lonceng notifikasi, komen, dan subscribe channel Lembaga Kebudayaan Betawi. Nah, bagaimana kabar Bang Maja? Alhamdulillah baik Bang. Saya suka memperhatikan aktiviti Bang Maja ini di dunia dunia hayal. Oh, kok dunia hayal? Di dunia media sosial. Iya. Media yang selama ini memang menjadi salah satu ruangan kita bersilaturahim. Nah, bagaimana Abang melihat perkembangan kawan-kawan kita yang terkait dengan pegiat, pelestari, penyuka, seniman, budayawan pada saat pandemi seperti sekarang ini. Dan seperti kita tahu, kita harus senantiasa pakai masker, cuci tangan, pakai sabun, kemudian jaga jangan ngepet gitu. Jadi gimana Bang? Abang melihat sebagai praktisi, sebagai pemikir, sebagai aktivis lah di bidang kesenian dan kebudayaan pada umumnya. Iya, makasih Bang Yahya nih atas waktunya. Ya. Seperti ini sebenarnya, bahwa sering saya katakan dalam beberapa tulisan saya bahwa berkreasi, berkesenian, berbudaya itu tidak pernah dihalangi oleh batas ruang waktu, bahkan oleh musibah sekalipun. Ya. Kenapa? Pandemi itu sendiri ternyata bagi teman-teman kita yang tadinya tidak mengenal media sosial secara konsisten, hari ini hampir semua teman-teman itu justru makin dikenal ketika ada wabah ini. Artinya apa? Ketika ruang panggungnya tidak bisa kita lakukan lagi, ketika ruang untuk berdialog secara dekat tidak bisa kita lakukan lagi, ternyata media sosial secara visual, secara daring dan online lebih banyak menghidupi teman-teman pegiat seni dan budaya. Misalnya, kita adakan pembacaan puisi secara virtual. Bahkan di beberapa lembaga, contohnya LKB pun melakukan itu. Kita adakan webinar antara seniman, tokoh masyarakat, pegiat dan sebagainya melalui jaringan-jaringan online. Dan menurut saya sebenarnya berkreasi itu memang nggak ada matinya. Dalam bahasa istilah saya gitu, kita berkreasi nggak ada matinya. Panggung kita tertutup, kita bisa di luar panggung mainnya. Betul. Kan seperti itu Bang ya. Di dunia nyata kita nggak bisa main di dunia nyata nih, karena tidak bisa menghadirkan pengunjung atau penonton. Ya kita bermain di dunia maya. Kan seperti itu. Dan kreativitas seperti itu misalnya teman-teman sekarang sudah mulai banyak lakukan. Banyaknya YouTube channel di antara teman-teman kita ini luar biasa. Pegiat-pegiat seni gitu ya luar biasa. Bahkan saya pun dalam banyak pertemuan berdialog dengan teman-teman, ayo kita bangkit. Jangan pandemi COVID-19 ini mengkungkung kita sehingga kita hanya berdiam diri. Ternyata dengan COVID ini kita bisa berkreasi luar biasa dan lebih hebat lagi. Bahkan gaungnya kalau kita lihat di dunia nyata katakanlah memang agak sepi, tapi di dunia virtual ini tayangan berseliweran Bang, luar biasa. Betul. Ada grup channel ini dan sebagainya, dan itu pun memberikan edukasi, memberikan tontonan, memberikan hiburan kepada masyarakat. Sejauh memang materi-materi yang kita buat pun harus memang materi-materi yang baik dan bagus, memberikan tuntunan moral, akhlak kepada penontonnya. Tentu saja sekitar itu Bang tuh yang kita buat selama ini. Yang jelas ya Aki Maja ya, memang katanya musibah, tapi sebetulnya dia juga membawa berkah. Betul sekali. Betul Bang. Nah, tapi ngomong-ngomong, sebelum masa pandemi ini 2020 kan ya kita ngomong 2020. Sebelumnya Bang Maja ini Aki Maja ini beraktivitas dalam kegiatan-kegiatan apa aja, dan kemudian pada masa pandemi ini dibandingkan itu bagaimana coba? Iya, sebelum pandemi secara normal gitu kan, kegiatan-kegiatan berbudaya yang saya lakukan misalnya saya bergiat dengan teman-teman membuat
naskah skenario baik itu film maupun sinetron untuk tayangan televisi gitu kan, atau untuk layar lebar itu masih bisa kita lakukan di bawah tahun 2000 sebelum pandemi gitu ya. Jadi itu kiprah yang saya lakukan, ataupun kita bergiat misalnya mengadakan diskusi, mengadakan simposium dan sebagainya dengan teman-teman budaya, baik itu yang ada di Kota Bekasi dengan Kabupaten Bekasi maupun lintas Jabodetabek, itu kita lakukan. Dan menurut saya memang bahwa seperti tadi kita selalu katakan bahwa berbudaya itu tidak ada batasan area. Jadi berbudaya itu dimanapun kita bisa lakukan. Kecuali kalau kita memang secara struktural jabatan itu ada konsekuensi wilayah. Bahkan kita pun kan ada teman-teman kita, misalnya Bang Nuh ya, yang ada di Riau, itu pun saya komunikasi dengan beliau. Yang Betawi ada di Riau, kita berkomunikasi. Bahkan ada beberapa teman kita yang ada di Aceh, bahkan Papua, itu pernah meminta kepada saya, Bang Maja sekali-kali dong, Betawi itu datang ke Papua. Kita juga ada di Papua loh, orang Betawi gitu kan. Kita ada di Batam, kita ada di Aceh, bahkan seluruh Indonesia ternyata orang Betawi yang dulu stereotipnya betah di wilayah, ternyata itu terbantahkan. Jadi orang Betawi itu tidak betah di wilayah. Orang Betawi itu bisa hidup di mana saja. Sejauh memang dia membawa kemaslahatan buat masyarakat yang dia tinggali. Kayak gitu Bang sebenarnya. Jadi kita orang Betawi jangan merasa kita itu nggak bisa kemana-mana. Bisa kita kemana-mana. Contohnya saja misalnya, ya saya sendiri lah, saya buktikan bahwa dulu kita orang Betawi itu merasa sangat kecil sekali gitu kan jika dibandingkan dengan beberapa etnis lain. Ternyata kalau kita mau berkreasi, kita mau berbuat, kita bisa melakukan hal yang sama. Dan ini udah saya buktikan dan saya lakukan. Oleh karena itu saya mengajak kepada ya rekan-rekan semua, adik-adik kita yang masih muda, ayo terus bergiat, bangun budaya, bangun berkesenian, bahwa Betawi itu adalah sebuah warisan budaya yang sangat luar biasa. Dan ketika saya berdiskusi dengan tokoh-tokoh, misalnya ada Babe Ridwan Saidi, dengan Bang Yaya sendiri, kan kita katakan bahwa Betawi itu cukup kaya. Betawi itu sudah dikenal bahwa ratusan tahun yang silam di Betawi itu sebuah sangat luar biasa, gitu Bang Yaya. Yang jelas memang Bang Aki Maja ini dia penulis skenario, praktisi kesenian, seniman ini seniman itu, dan bagaimana kemudian di masa pandemi ini Abang ingin mengajak. Jadi berkarya itu kan justru semakin kita ada beberapa seniman memang yang semakin tertekan, dia semakin justru memunculkan kemonceran di dalam karya-karyanya. Banyaklah kisah-kisah sukses seperti itu bisa kita temukan. Dan kemudian bagaimana Aki Maja ini mengajak kawan-kawan muda untuk kembali ke entuk. Kita kan punya entuk, punya ke mata air. Dikeluhkan anak-anak muda sekarang ini makin menjauh gitu ya. Kira-kira bagaimana? Ada kiat-kiat barangkali, tip atau kiat-kiat Bang Aki Maja mengajak mereka untuk kembali kepada habitat mereka di kesenian dan kebudayaan Betawi. Iya. Jadi kalau kita ngomongin budaya Betawi yang sangat tradisional dan klasik gitu ya, kadang-kadang memang di telinga anak muda dalam tanda kutip ini, sebuah kebudayaan yang sangat norak dan tidak punya nilai bargaining atau nilai jual yang fantastis. Saya pikir itu sebuah pandangan yang salah. Justru budaya kita itu sangat tinggi, sangat luar biasa gitu kan jika dibandingkan dengan seni budaya yang ada dari negara lain. Contoh misalnya, kegandrungan remaja-remaja kita terhadap K-pop misalnya, terhadap drakor, ya tidak kita salahkan mereka. Karena apa? Kita tidak pernah mengemas seni budaya tradisional kita sebaik misalnya Korea. Ya kan? Karena apa? Korea itu mengemasnya, tradisionalnya diangkat dengan perpaduan modernisasi dengan modernitas. Kan sering kita katakan bahwa misalnya mengapa wayang kulit Betawi tidak menarik ditonton? Ya kalau misalnya main wayang ya secara tradisional di mata anak-anak generasi muda sekarang sudah sangat tidak menarik. Tapi kalau misalnya main wayang kulitnya kita gunakan dengan menggunakan digitalisasi, kan menjadi luar biasa dengan bantuan lighting yang menarik, tampilan di layar yang luar biasa dan sebagainya. Itu menjadi sebuah nilai jual yang luar biasa. Kayak misalnya bermain topeng atau lenong secara tradisional, naskah nggak pernah dibuat. Begitu main langsung spontanitas. Kan benang merahnya itu agak sulit diraba oleh penonton atau pendengar. Nah, kalau misalnya kita buat, ya skenario kita buat bagus, tampilannya kita desain, mengapa tidak? Misalnya bermain topeng pun itu seperti bermain di layar kaca atau bermain dalam layar lebar, kan bisa didesain seperti itu. Kita buat apa scene-nya, kita buat setting-settingnya. Menurut saya itu menjadi menarik. Bahkan saya pun pernah
ngobrol dengan misalnya dengan Bang Haji Mandra, dengan Bang Mastur, dengan Pok Karlin, salah satu tokoh topeng legendaris. Yang sekarang mulai coba kita angkat kembali. Kalau misalnya di panggung kita sudah tidak memiliki ruang, karena jarang orang nanggap sekarang Bang ya. Topeng Lenong jarang nanggap. Pertama, ruang tempatnya sudah sangat tidak memungkinkan. Dari angkanya juga lumayan mahal. Ya udah, kita buat dalam bentuk digital, kita bentuk dalam visual, kita bentuk rekam seperti ini, kita tayangkan, kan nggak ada salahnya juga, dan itu pun bisa menghasilkan income yang sangat luar biasa. Menurut saya begitu. Ajak generasi muda, ayo kreativitas, yang punya kreasi, yang punya kemauan, bersatu, nyatu. Jadilah kekayaan budaya kita tidak hanya kekayaan budaya yang bisa ditonton kemudian hilang di atas panggung, tapi begitu digital, tersimpannya sampai seumur dunia gitu Bang. Iya. Kalau Aki Maja mengungkapkan Betawi dalam satu kata, apa tuh? Betawi itu luar biasa. Ya, Betawi luar biasa. Dan tadi sudah kita dengar Aki Maja bagaimana kita jangan menganggap ini pandemi musibah, dan ternyata berkahnya justru lebih banyak daripada musibah yang kita dapatkan. Terima kasih Aki Maja sudah memberikan tip dan harapan-harapan ke depan menghadapi keadaan seperti ini. Kemudian kita akan melangkah lagi, dan yang jelas kita tidak bisa melakukan sesuatu sendiri, dan ini kita buktikan dalam silaturahim LKB bersama seniman dan budayawan di Jabodetabek atau Betawi Raya. Demikian Aki Maja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.